Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masih temanya sama dengan yang tadi, menangkal corona dengan berwudu. Yang terkait dengan tema-tema yang lainnya. Maksud saya penjelasannya terkait dengan contoh orang yang taat, tapi sayang taatnya salah kaprah dan menyakitkan kepada orang tua. Alkisah dalam suatu waktu, di dalam sejarah dibacakan. Seorang pemuda yang selalu ikut dengan Nabi, namanya Alqamah. Ketika salat pun ia berada di belakang Nabi, kemanapun ia pergi selalu berada dengan Nabi. Ia pergi kemanapun, kegiatan keagamaan sosial ikut dengan Nabi. Saking hebatnya beribadahnya. Singkat cerita, anehnya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika syakaratul maut. Alqamah ini, padahal dia orang baik, dia orang pintar. Selalu dibimbing oleh saudara-saudara yang mengatakan, orang seharusnya mengatakan la ilaha illallah. Ya tidak, la artinya maknanya tidak. Ini kan bahaya. Kemudian seorang berkumpul lalu bertanya, kenapa yang bisa seperti ini? Kasihan. Mereka sudah memiliki komitmen, mereka selalu memiliki akhlak yang baik, mereka selalu taat kepada Allah dengan cara ibadah, tapi ternyata tidak bisa sakaratul maut. Kan kasihan orang melihatnya. Akhirnya ramai. Akhirnya ada salah seorang, Bilal namanya. Bilal lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seseorang yang bernama Alqamah, seorang pemuda. Ya saya tahu, dia taat beribadah segala macam. Kenapa? Dia sedang sakaratul maut. Lalu kenapa? Ia akan mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Tetapi ia tidak bisa. Karena ia tidak bisa, akhirnya kami melapor kepada Anda, wahai Rasulullah SAW. Kenapa katanya? Barangkali ia memiliki dosa. Gumam Nabi, tidak mungkin seorang seperti Alqamah tidak mampu mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Lalu berkesimpulanlah pada waktu itu Rasulullah SAW dipanggillah seorang ibunya. Wahai ibunda daripada Alqamah, apa yang terjadi sebenarnya? Iya, saya ibunya Alqamah, saya yang melahirkan, saya yang mendidik, saya mengandung, saya memberikan arahan segala macam untuk menjadi baik dan lebih baik. Sampai-sampai dia menjadi ahli ibadah seperti sekarang ini. Tetapi sayang itu Alqamah katanya sama. Ketika ia dipanggil juga tidak mau menyahut. Ia tetap aja membuat sakit hati. Dipanggil kenapa? Dipanggil ketika ia sedang datang ke rumahnya, lalu dia rada sedikit mengumpet. Lengkapnya begini, ketika ia datang, ibunya karena cinta, ibunya sayang kepada anaknya. Mencek orang makir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alqamah gitu. Lalu lamun cek orang Sunda, orang Indonesia, dibukalah pintu, dilihat. Lalu dia nengok kepada istrinya, hei istriku, lihat itu ayah ibuku. Jagung, kacang, kurma segala macam, umpetin. Jangan sampai ada diambil oleh mama segala macam. Cek bahasa Sunda nama korep, mepetnya luar biasa. Begitu datang ibunya, bukan disambut, malah disumputkan dulu. Ketika dia selesai disumputkan ke kamar segala macam, dibukalah pintunya, ibunya sudah tidak ada. Dia mendengar kata-kata bahwa anaknya khianat, bahwa anaknya pedit, merepet jengkolnya kecap, ya segala macam. Ia membuat sakit seorang ibunya. Ibunya pulang dengan menangis, ya Allah, anak yang telah dilahirkan, anak yang telah dibesarkan, anak yang telah dibimbing oleh kami, disekolahkan tinggi-tinggi segala macam, ternyata memiliki sikap seperti ini. Kami sakit, ya Allah. Ia pulang mengadu kepada yang lain. Dari mana Bu? Kami sudah menengok anak saya, tapi sayang kami sakit hati. Kenapa? Anakku sekarang telah berubah jadi orang kaya, orang berada, makanan melimpah, kurma ada, gandum ada, segala macam. Pada waktu itu kan itu melimpah. Tapi ternyata perhatian kepada kami sedikit pun tidak ada. Bahkan kami Allah dikecewakan dengan cara dia bilang sama istrinya, sembunyikan itu kacang, itu gandum, itu kurma segala macam. Kami betul-betul sakit hati. Orang lain memahami bagaimana lukanya seorang ibu. Suatu hari ibunya ketika merasa tidak mau membebani, ia sampai-sampai pulang dengan sakit hati. Kesakit hatian itu juga sama disampaikan kepada orang lain. Akhirnya orang lain pun akan memahaminya, orang lain pun akan mendengarkannya. Bagaimana tanggapan putra kepada ibunya yang sangat tidak manusiawi. Ia sedih, ia menangis, kemudian ia juga membuat orang jadi bingung. Termasuk yang paling bingung adalah Bilal. Ini bagaimana caranya? Kalau ini tidak dibimbing terus mengatakan la
tidak mengatakan la ilaha illallah, maka akan sulit dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Sebab di sini yang terhentuk. Gara-gara menyakitkan ke ibunya yang tadi, seperti Al-Juraish. Al-Juraish juga sama, Al-Quraish. Juraish ini adalah seorang pemuda yang seperti itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian si ibu merasa sakit hati, datang kepada Rasulullah mengadu tentang kejadian seperti itu. Setelah mengadu, yang disampaikan oleh saudara Bilal, temannya, dikatakan A, B, C segala macam. Lalu Nabi berdiam. Bagaimana caranya supaya dia diberikan ampunan oleh ibunya? Nabi punya trik. Semacam lamun maaf, imam cek pada dana semacam disingsieunan. Bisa sekakeun, diceritakan. Kalau ibu ingin anaknya masuk surga, izinkanlah, maafkanlah kesalahan ibu kepada putra ibu. Dengan memaafkan, tidak ya Rasulullah, saya sakit hati, saya tidak mau. Saya sudah disakiti, saya gak mau maafin anak saya sakit banget. Kata Rasulullah, sudah kalau begitu. Sekarang kalau ibu tidak mau memaafkan, akan saya siksa, akan saya bakar di alam dunia. Wahai saudaraku, saudara Bilal, saudara yang lainnya, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kita hidupkan api, kita masukkan ke dalam kayu bakar, agar mereka dihilangkan kesalahan segala macam. Bagaimana Bu? Saya tetap tidak. Akhirnya kayu bakar dikumpulkan, disulut, digede-gedekan juga. Nah, namanya kegiatan api unggun. Setelah besar, kemudian akan dilempar. Ditanya lagi, Bu, apa ibu masih tega? Anak ini akan dibakar oleh saya supaya hilang dosa kepada ibu. Karena udah lama, udah melihat api yang sangat besar, namanya orang tua kepada anaknya luluh. Ya Rasulullah, sakit apapun karena naon aya anak mah mencek sunah kitu-kitu. Ku saya dimaafkan, ku abdi dimaafkan, ku mamah dimaafkan kepada anakku ya Rasulullah. Karena kami sakit hati tadi nama memaafkan karena kelakuan dia mengutamakan istrinya, sementara saya dibiarkan salah ibunya di luar di dalam pagar, dan saya mendengar bisikan-bisikan itu, ya Allah, sakit hati ya Allah, sakit hati. Kami sekarang akan memaafkan anakku, silahkan, saya akan memaafkan kepada engkau. Akhirnya, setelah Alqamah diberikan maaf, kemudian batang kayu dan segala macamnya itu tidak jadi untuk dilemparkan ke sana. Singkat cerita, ibunya luluh, karunyaan, memaafkan Alqamah. Setelah itu dimaafkan dan akhirnya ia bisa dan mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan kata-kata la ilaha illallah. Ini adalah salah satu contoh. Sehebat apapun ibadahnya, tapi tetap kalau dia menomorduakan, menomorsekiankan kepada ibunya, ibu kandungnya, bahaya. Oleh sebab itu sangat tidak baik kalau kita membiarkan diri kita, namanya itu bedegong, tidak sayang kepada ibu dan ayah kita. Hadirin sekalian, sebenarnya temanya bukan tema itu, adalah ini lanjutan dari bagian pertama dari tema, kalau tidak salah tadi, tema tentang corona, kaitan dengan masalah wudhu. Contoh lain, seperti yang saya sampaikan, itu sebenarnya banyak contoh. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita memanfaatkan momen itu, diingat kembali bagaimana sih pengabdian kita, bagaimana hormat kita, bagaimana sayang kita terhadap kedua orang tua. Nah, yang paling penting, yang paling menarik ini adalah tema yang akan kita bahas, yang tadi tertukar sedikit judulnya. Kaitan dengan masalah apa? Dengan adanya berwudu, kita akan mampu menangkal corona itu. COVID-19 akan bisa ditangkal dengan berwudu. Biasanya kalau masyarakat umum hanya cuci tangan, ketika dia kena pangkal segala macam. Orang Islam yang dicuci tangan sampai sikut, muka, telinga segala macam dicuci, bahkan sampai lutut dan kaki dibersihkan. Jadi insya Allah akan selamat. Ini kan kehebatannya daripada wudu. Agar kita dilancarkan, agar tidak terhindar dari penyakit-penyakit itu, paling tidak ada beberapa hal, ada 8 makna yang bisa diambil daripada menghindari tadi. Nomor 1 adalah melancarkan peredaran darah. Gara-gara berwudu itu, gara-gara berwudu, darahnya akan berlancar, sirkulasi darah juga akan enak dan dinamis.
Kedua, akan mengendurkan lengan, otot, sendi, bahu yang pegal dan kaku. Kemudian peragaan badan, enak sekali dengan adanya wudhu itu. Jadi rubah, ada gerakan-gerakan. Meningkatkan imun kita dari kesuburan, meningkatkan sel darah kita, sel darah putih. Maka kekebalan imun tubuh akan meningkat dalam melawan virus corona. Ini akan kaitannya dengan masalah penangkalan. Maka udahnya ke dina Baqarah ayat 22. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu demen, Allah itu sayang, Allah itu sangat sayang kepada orang-orang yang yuhibbuna, mencintai apanya? Tawwabina, orang yang bertobat, dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri, bersih, bebersih, suci, alias sok berwudu. Numawi, wayahna, bukan wayahna, kenyataan yang ada, dan orang Islam jarang kena virus segala macam. Kalau disiplin, orang lain cuci tangan sakit, orang sakit sadayana. Ini kehebatan Islam. Ini sangat hebat. Berikutnya, cara menghindari berikutnya adalah lakukan umat Islam itu adalah bertoharoh. Bertaruh secara umum, yang berwudu itu, agar kotoran yang nempel hilang di badan, hilang di tangan. Kemudian dikatakan, Allah juga pasti akan menyembuhkan kotoran-kotoran dan kuman-kuman kotoran dalam diri kita. Yunus 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassifa'u lima fis suduri wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada. Mun urang meureun virusnya, demam dan lain-lain dalam dada kita. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang lil mukminin, orang yang percaya, orang yang memiliki keimanan, orang yang beriman kepada Allah. Itu kejaminan Allah. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan, jadi ketika kita sedang diinginkan kesehatan yang prima, dianjurkan kita wudu lah, berwudu. Masalah wudu ini. Nabi mengatakan, summa ghasala rizluhu yumna hatta asra'a fi syaqi, summa ghasala rizluhu yusra hatta asrahul fisya. Kira-kira maknanya begini. Kemudian beliau mencuci, membersihkan kaki karenanya hingga membasahi betis, dan kemudian beliau mencuci kakinya hingga membasahi betisnya. Jadi lamun dicucinya sakedik, lamun nangungkul, jari-jari nangungkul, insya Allah moal beres. Masih ada kuman, kotoran, kemana-mana gitu. Mata kudu ikuti kanjeng Nabi. Dibersih, dicuci, lebih ke atas kaki. Di atas mata kaki maksudnya. Dalil yang kedua, hadis yang kedua. Karena Nabi SAW, idza tawaddo'a dzalika asbiha asabi'a rizlaihi bihadrihi. Bihasarihi maksud saya, apabila berwudu beliau menggosok jari-jari kaki dengan kelingkingnya. Ini ajaran apa? Ini ajaran supaya bersih, baik dan indah. Jadi lamun orang anak di luar, kalau kita dari luar masuk ke dalam rumah hanya tidak ganti baju segala macam, cuci tangan lalu segala macam, itu tidak komplit, itu tidak menyeluruh. Tapi Nabi mengatakan berwudu, dicuci segala macam. Ini kehebatan-kehebatan yang didapatkan menangkal corona gara-gara daripada wudu tadi. Baik, ada beberapa teori nih. Bagaimana memperbanyak frekuensi daripada berwudu? Dari teori itu orang ilmu pengetahuan mengatakan wudu bisa menjadi media untuk menurunkan temperatur dari aktivitas yang berpotensi melahirkan stres. Kurang stresnya karena air wudu dapat menyeimbangkan kembali fisik maupun psikis sedang yang bergejolak dalam diri kita. Melaksanakan berwudu disyariatkan dalam agama Islam. Pada waktu tidur keadaan fisik kita bekerja secara rileks. Dan ketika bangun dalam keadaan segar, tentu saja setelah kita membersihkan zat, buangan yang keluar melalui mata, melalui hidung, mulut, penis, anus, kulit, dan lain-lain segala macam, ini kan perlu dicuci. Ini kan perlu dibersihkan. Insya Allah kalau kita selalu menyucikan dengan baik, ini tidak akan ada kuman. Ketika azan dikumandangkan, mulai dirasakan sentuhan yang menyejukkan jiwa.
Munculnya spirit hari ini akan dimulai bersujud di sebuah hari menyongsong karunia ilahi. Jadi semakin banyak frekuensi berwudu, semakin baik bagi kesehatan, kesegaran fisik dan psikis. Dan kita akan tampak cerah kelihatan dari diri kita. Tanya adik kita, tanya istri kita, tanya kita. Dengan berwudu insya Allah mukanya bercahaya, berbeda dengan air cuci tangan unggul. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat cara menjaga wudu. Nabi mengatakan bahwa yang menegaskan pentingnya menjaga memelihara wudu bagi hambanya. Barang siapa yang sanggup menjaga akan mendapatkan pahala yang amat sangat luar biasa dan menghilangkan dosa-dosa kecil. Oleh karena itu, mari kita bersemangat untuk menjaga wudu. Wudu barangkali akan meringankan, lebih enak sebenarnya. Caranya antara lain yang pertama, biasakan mempunyai wudu setiap saat dan aktivitas, baik di rumah maupun di luar rumah. Di tempat bekerja, di pengajian, di kantor, di pabrik, dimanapun. Apalagi ya di masjid. Sudah sekalian, memang menjaga wudu itu berat bagi yang belum terbiasa melakukannya. Tetapi juga ringan sebenarnya bagi orang yang terbiasa melaksanakannya. Apalagi kalau ingat jaminan Allah bahwa ahli wudu itu akan datang di hari kiamat dengan putih cemerlang dan bekas wudunya. Dan langsung mendapat syafaat untuk masuk surga. Ya Allah, ya Tuhan kami. Hese gitu hadirin ahli wudu, gampil. Neangan cai datang ke kamar mandi berwudu, biar bersuci ininya, mimiknya segala macam kinclong. Mudah-mudahan kinclong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua, lakukan secara bertahap. Mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, dan ulangi pada hari-hari berikutnya. Insya Allah dalam pertolongan Allah, kita akan dapat melakukan dengan baik dan terbiasa, tidak terbebani. Keutamaan menjaga wudu diantaranya ialah didoakan, dimohonkan ampun oleh para malaikat. Atas apanya? Atas dosa-dosanya. Kemudian berdoalah kepada Allah. Agar apa? Kalau kita berdoa kepada Allah, agar kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga kesucian dengan membiasakan diri dalam ibadah yang lainnya, yaitu pertamanya dilakukan dengan cara berwudu. Nah, secara singkat kata, tata cara bersuci orang-orang untuk menolak corona, tata cara bersuci untuk menolak COVID, tata cara untuk membersihkan diri. Yang pertama, tata caranya seperti yang normal saja. Ini cuma mengingatkan saja. Satu, orang yang sakit wajib bersuci dengan air. Dia harus berwudu jika berhadas kecil dan mandi jika berhadas besar. Suami istri berhubungan berarti mandi besar. Nipas melahirkan mandi besar, mandi gede. Kedua, jika dia tidak bersuci dengan air karena khawatir sekitarnya bertambah parah, maka ia boleh melakukan kegiatan pengganti dengan tayamum. Ya Allah, kita dulu masih ingat lagi anak-anak. Kata bapak guru, silahkan anak-anak kumpul ke depan, mari kita akan praktek. Di sini ada tanah diambil, digemburkan, dibagi 4. Asupun karena kanawan segala macam. Dibikin kotak diginiin. Lalu tangan kita dikirim, lap diginiin. Dan namun kata bapak guru, itu akan mengadakan kegiatan apa? Tayamum. Gitu kan, keplok segala macam, baru gitu kan, segini. Gitu kan, segini. Baru ke muka segala macam. Gantian. Ini yang paling praktis digampilkan masalah tayamum. Bapak ingat waktu keluar kota, ibu ingat waktu keluar kota. Anak-anak waktu keluar kota jauh segala macam, jauh kan dia. Ari aya nama benten, aya nama aya dina bus, dina kereta api, dina pesawat ada WC. Pan baheula macan aya. Kudu dilakukan tayamum. Tayamum itu termasuk kudu neangan tanah. Pak, neangan tanah di mana? Kan tidak apa. Sekarang dimungkinkan ad-darurah at-tubihul mahdurah. Hari ngaran darurat tau menang tuh aya tanah oke, asupkeun, bukan asupkeun, tangan kita karena dinding bus, karena kertas segala macam. Baru dikitukeun. Dikitukeun. Nah, berenang kitunya, dikitukeun. Keprok-keprok baru kita segala dua-dua dan gitu. Tayamum menu paling singkat. Teu kudu gosok gigi. Ngaran tayamum gitu. Berikutnya adalah kaitan dengan tata cara mensucikan orang sakit. Bila tidak mampu berbuat sendiri, maka dia bisa diwudukan. Lamun ayah cai, lamun teu aya ditayamumkan oleh orang yang lain. Caranya hendaknya
Seorang meletakkan telapak tangannya ke tanah, lalu mengusapnya ke wajah dan kepada kedua telapak tangan orang yang sakit tadi. Dipangnyeklankeun pananganna ku urang. Insya Allah itu sah, insya Allah itu adalah benar sesuai dengan tuntutan. Yang keempat, jika sebagian anggota badan yang harus disucikan terluka, maka ia tetap dibasuh dengan air. Tetapi jika hal itu membahayakan, maka diusap sekali saja di bagian atasnya wungkul. Berikutnya dibolehkan bertayamum dari dinding atau dengan sesuatu yang suci, seperti yang saya katakan tadi dalam bis. Kemudian berikutnya adalah jika ada, jika dia bertayamum untuk salat, lalu dia tetap suci hingga waktu salat berikutnya, maka dia bisa salat dengan tayamum tadi. Tidak perlu mengulang kembali dalam keadaan tertentu. Panjumurit pengintannya susah dengan cai normal segala macam. Jadi Allah memahami tentang itu. Berikutnya orang yang sakit harus membersihkan tubuhnya dari najis. Jika tidak mungkin, maka dia salat apa adanya dan salat sah. Salatnya sah, tidak perlu mengulang kembali. Jadi punya keringanan tertentu. Allah itu maha segalanya. Anda sehat, pakai air. Anda sakit, bertayamum. Untuk ayat tanah anugan segala macam dengan debu. Ini pilihan-pilihan amat sangat banyak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Dosa kalau tidak sholat. Kemudian orang yang sakit. Orang sakit wajib sholat dengan pakaian yang suci. Bersih. Jika pakaiannya terkena najis, dia harus menggantinya. Jika ini tidak memungkinkan, maka dia boleh salat apa adanya. Kakotoran sakedik, kakeceretan sakedik, katanungan segala macam, kulantaran darurat jauh kayak itu jauh kadi, tidak memungkinkan segala macam, pakai yang ada. Insya Allah maha diampuni oleh Allah soal kesalahan kita, dimaafkan. Lamun benar-benar darurat teu aya. Jangan pula memiliki unsur niat yang jahat. Bekas tidur, bekas main bola, bekas jalan-jalan segala macam, sementara bajunya ayah segala macam tidak dipakai untuk sholat. Salah. Manfaatkan keindahan, manfaatkan kebersihan, manfaatkan keharuman. Kita kan menghadap bukan kepada guru, bukan kepada Pak RT, bukan kepada pejabat, bukan kepada presiden berkabupaten, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai yang indah, yang bagus. Berikutnya, orang yang sakit tidak boleh mengakhirkan salat karena ketidakmampuannya untuk bersuci. Hendaklah ia bersuci semampunya, kemudian dia salat pada waktunya. Meskipun pada tubuh atau pakaiannya tempatnya ada najis yang tidak mampu ia membersihkannya. Pan tadi diuningakeun. Pentingnya kita mensiasati, pentingnya kita yakin kepada Allah. Dan Allah Maha Pengampun. Selama kitanya jujur, jangan pula neko-neko. Pakaian kotor, langsung salah segala macam, barangkali itu tidak indah dan itu tidak bagus. Pan tadi diuningakeun, Allah itu mencintai orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Hadirin sekalian, anak sekalian, mudah-mudahan ceramah singkat ini mampu menggugah kita. Bagaimanapun sekarang di Purwakarta, di Jawa Barat, di Indonesia sedang ada pandemi COVID-19. Sedang takut. Jadi kembali ke diri kita. Kalau kita ingin selamat, sudut pandang agama, tolong cuci tangan sakedik, cucilah berwudu dengan sebaik-baiknya, sekumplit-kumplit, insya Allah akan diselamatkan. Terus gitu. Lamun setuju, maka kita laksanakan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.